Warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 12 MIPA SMA Negeri 10 Banjarmasin. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kesehatan dan semangat dalam belajar. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Bapak mengingatkan kembali untuk tetap selalu melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan 3M. Ingat pesan Ibu 3M. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir, atau kalian menggunakan hand sanitizer, dan juga menjaga jarak ketika kalian bertemu orang lain di luar rumah. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini tentang teks novel. Apakah kalian sudah mengisi daftar hadir? Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Oke, kita sekarang membahas tentang novel. Loh, kok novel lagi? Kan dulu di semester 1 kita juga pernah bahas tentang ini. Kenapa di semester 2 bahas lagi? Ada beberapa siswa yang mungkin bertanya seperti itu. Kok novel lagi? Nah, di semester 1 objeknya adalah novel sejarah. Sementara di semester 2 itu adalah novel fiksi. Apa bedanya sejarah dengan fiksi? Novel sejarah adalah novel yang diadaptasi dari kejadian nyata. Sementara novel fiksi adalah sebuah cerita yang merupakan hasil dari imajinasi dan fantasi pengarangnya. Pasti berbeda ya. Nah, apa yang dibahas secara teoritis sebenarnya materi ini bukan materi yang asing lagi buat kalian, apalagi kalian sudah siswa kelas 12. Saya yakin sekali tentang apa itu novel, kemudian struktur novel, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, itu bukan hal yang asing lagi buat kalian. Apalagi di semester 1 sudah pernah dijelaskan tentang hal itu. Makanya di semester 2 ini, saya tidak lagi menjelaskan secara teori, tetapi lebih kepada praktik. Bagaimanakah kita menikmati sebuah novel? Bagaimana kita mengapresiasi positif sebuah novel? Nah, di tangan Bapak ini Bapak sedang memegang sebuah novel ya, sebuah contoh novel di sini. Ini adalah novel karangan Kak Usman, judulnya adalah Jilbab Putih Kekasih. Ya, ini adalah salah satu novel yang mungkin bisa kalian baca. Nah, kalau kita berbicara masalah novel sekali lagi, di sini kan novel itu kan sebuah cerita naratif ya. Jadi sebuah cerita yang menggambarkan atau menceritakan tentang perjalanan hidup seorang tokoh di situ. Jadi caranya menceritakan kehidupan seorang tokoh dengan segala macam konflik dan intrik yang dialami dalam kehidupannya. Nah, di sini pengarang berusaha untuk membawa pembaca untuk ikut ke dalam cerita. Pengarang berusaha untuk menggugah emosi dari kita sebagai pembaca untuk masuk ke dalam cerita ini. Makanya kadang tidak asing ya ketika kita membaca sebuah novel, kita seakan-akan ikut masuk ke dalam alur cerita. Kadang-kadang kita bisa menangis, kadang-kadang kita bisa marah, kadang-kadang kita bisa takut dan sebagainya. Karena kita betul-betul meresapi, betul-betul merasa ikut dalam alur cerita. Itu bukti bahwa pengarang mampu menggugah pikiran dan emosi pembaca. Nah, kemudian jangan lupa juga ketika kita membaca novel ini, kita akan menangkap hal-hal yang mungkin ada dalam novel ini. Seperti ya salah satunya mungkin adalah unsur intrinsik di dalam novel ini. Ingat temanya apa, kemudian alurnya apa di sini. Latar, kemudian tokoh dan watak, sudut pandang, dan amanat. Ya. Nah, kemudian yang harus kalian pahami sekali lagi di sini ya, di dalam sebuah novel itu, jangan sampai kalian salah untuk memilih sebuah novel. Karena banyak sekali novel di luaran sana yang beredar yang tidak sesuai atau tidak memberikan nilai-nilai positif buat kalian. Makanya ketika kalian akan membaca novel, tolong kalian harus perhatikan dahulu pemilihan novel itu yang baik dan bermanfaat buat kalian. Jangan sampai kalian memilih novel yang negatif dan bisa memberikan manfaat buruk buat kalian. Oke. Kalau kalian membaca novel, kira-kira apa yang akan kalian cari? Nah, kalau di dalam pembelajaran bahasa Indonesia terkait dengan unsur intrinsik, pasti yang dicari pertama adalah tema. Kemudian yang kedua adalah
Alurnya alur maju kah, alur mundur kah, atau alur campuran. Kemudian nanti di situ di dalam alur itu yang namanya pengenalan, yang namanya masalah, yang namanya konflik, klimaks sampai dengan penyelesaian nanti itu bentuknya di dalam cerita ini seperti apa. Itu kalian analisis, kalian cari. Kemudian kalau berbicara masalah tokoh dan watak. Nah, di dalam sini mana tokohnya? Tokoh utamanya yang mana? Wataknya seperti apa? Tokoh-tokoh yang lainnya seperti apa juga wataknya? Mana tokoh antagonisnya? Mana tokoh protagonisnya? Mana tokoh tritagonisnya? Nah, kalau kalian mampu menangkap hal itu, berarti kalian sudah mampu menikmati novel ini dengan baik. Kemudian kalau kita berbicara masalah latar juga, masih ingat dong latar itu apa? Latar ada berapa? Ada 3 ya, latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Saya rasa bukan sesuatu yang sulit ya buat kalian. Kemudian sudut pandang, bagaimanakah gaya pengarang, cara pengarang untuk menceritakan isi ceritanya. Ya, biasanya dia dengan menggunakan kata ganti orang pertama. Ada kata ganti orang pertama tunggal, ada kata ganti orang pertama orang ketiga tunggal ya. Dia, orang ketiga tunggal, dan aku. Kemudian yang berikutnya adalah amanat, penting sekali juga buat kita, karena saya yakin di dalam sebuah novel itu pasti terkandung banyak nilai-nilai positif, amanat-amanat positif yang bisa kalian ambil untuk kalian jadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah novel yang sudah kalian pilih? Saya melihat daftar di laporan membaca buku kalian itu sudah ada. Saya terima sebagian, tetapi masih ada yang juga belum mengirimkan ke saya. Saya lihat novel-novelnya, ada novel yang bagus ya, yang memang layak untuk kalian baca. Karena beberapa buku yang kalian kirim ke Bapak itu sudah saya baca, bahkan saya koleksi. Jadi sedikit banyaknya saya mengetahui jalan ceritanya. Tetapi ada juga beberapa siswa yang kurang bagus dalam memilih novel. Kenapa kurang bagus? Kalau saya bicarakan di awal tadi, kalian kurang tepat dalam pemilihan novel. Jadi cerita di dalam novel ini banyak mengandung hal-hal yang kurang bermanfaat buat kalian ya. Jadi tolong nanti ketika yang kalian memilih novel untuk kalian baca, karena kalau kita membaca kan sedikit banyak kita akan terpengaruh dengan isi cerita di dalam cerita ini. Jangan sampai nanti buku ini bisa memberikan dampak negatif kepada diri kita, dapat memberikan pengaruh buruk kepada diri kita. Karena harapan kita ketika kita akan membaca buku ini, maka hal positiflah yang kita dapatkan. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ingat ya, di dalam sebuah novel ini, kalian harus mampu juga menangkap nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita ini. Nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan sebagainya. Seperti juga yang pernah dibahas di semester 1 tentang novel sejarah. Nah, nanti kalian baca di sini, apakah kalian sudah mampu menemukan nilai-nilai tersebut? Ya, kalau sudah mampu, berarti kalian sudah mampu memahami dan menikmati novel itu dengan baik. Oke, langkah berikutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian sudah memilih sebuah novel, kemudian kalian membaca novel tersebut. Nanti kalian laporkan kepada saya tentang laporan hasil membaca novel kalian. Ya, nanti ada beberapa di antara kalian yang Bapak minta untuk menyampaikannya secara langsung dalam pembelajaran daring ya. Jadi nanti kalian akan menjelaskan novel kalian itu secara identitasnya siapa. Jadi yang pertama yang harus kalian pahami juga adalah, ingat ya, kalau kalian membaca sebuah buku, pahami dulu identitas buku ini. Judul, pengarang, penerbit, kemudian diterbitkan di mana kotanya, kemudian tahunnya, kapan buku itu diterbitkan. Karena itu juga merupakan hal penting untuk kalian ketahui. Ya. Kemudian kalau perlu kalian pahami dulu pengarangnya siapa. Ya, pengarangnya siapa. Karena dengan memahami pengarang itu biasanya kita akan mengetahui gayanya. Karena setiap pengarang tuh sebenarnya punya gaya yang berbeda ketika mengarang. Mereka itu punya karakteristik sendiri dalam mengarang buku. Kemudian kalian juga, ternyata pengarang ini sudah berkecimpung dalam menulis novel ini sudah sejak lama. Nah, itu ada mungkin kan dia punya pengalaman yang luar biasa dalam mengarang buku. Mungkin ada prestasi-prestasinya dan sebagainya, ya. Nah, perhatikan juga tahunnya ya, tahunnya. Nah, karena tahun ini juga nanti berkaitan dengan, saya yakin sekali, dengan tema penceritaan ya, atau gaya penceritaan. Kalau tahunnya mungkin sudah agak lama, mungkin penceritanya juga dengan mengambil latar ataupun gaya penceritaan zaman dulu. Kalau yang sekarang mungkin agak lebih modern ya.
Nah, oke. Jadi sekali lagi, di rumah kalian baca novel itu dengan baik, nanti kalian laporkan tentang hasil membaca novel kalian dari unsur intrisiknya. Sekali lagi tema, alur, latar, tokoh dan watak sampai dengan amanat. Maka nanti bisa ditambah dengan nilai-nilai. Kemudian nanti juga bisa ditambah dengan struktur novel tersebut dan juga unsur kebahasaannya. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan. Nanti di WA pribadi Bapak ya. Terima kasih dulu untuk pembelajaran ini. Nanti kita sambung lagi di pembelajaran berikutnya. Sekali lagi, harus tetap selalu menjaga kesehatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.